Hadis ini kemarin sudah kita bahas di yang pertama tentang berkata baik atau diam. Yang kedua adalah tentang falyukrim jarah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Yang ngaku iman dengan Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan kepada tetangganya. Bagaimana memuliakan tetangga? Memuliakan tetangga itu bil bishri wa talaqatil wajah, dengan berseri-seri dan riang gembira menyambutnya. Ada lagi sebagian ulama mengatakan husnul jiwar, baik kepada tetangga itu ada 4 hal. Pertama, aywasiyahu bima indah, hendaknya dia mau berbagi atas apa yang dia miliki. Kalau punya tetangga, berbagi atas apa yang dia miliki. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, wala tasma' fima lijari, dan jangan berharap tamak apa-apa yang dimiliki tetangga Anda. Kalau Anda harus baik, berbagi apa yang Anda miliki kepada tetangga Anda, tapi jangan sebaliknya. Kalau tetangga Anda misalkan kelihatan nyembelih apa, batin tok ditenon ora teko kene. Iya, tunggu kalau nggak sampai sini, awas. Sobel ditantai, tak boleh, tak dep nih, tapi rata dua kayak jangan. Yang kedua, wa ayyamna azahu anhu, kemudian hendaknya dia mencegah menyakiti dia jangan sampai menyakiti kepada tetangga, mungkin dengan pohon Anda, mungkin dengan apapun. Yang keempat, wa ayasbir ala aziyatih, baik kepada tetangga. Satu, kamu jangan nyakiti tetangga Anda. Kemudian yang keempat, ketika tetangga itu menyakiti kepada kamu, hendaknya sabar. Lihat Islam itu. Ya, kalau punya berbagi, tapi kalau tetanggamu punya jangan tamak. Paham itu? Kemudian jaga diri untuk menyakiti kepada tetangga. Tapi kalau seandainya tetangga itu nyakitin sama kamu, sabar ya. Ini Islam. Karena di dunia jangan sebaliknya. Jadi orang jangan sebaliknya. Tetangga kamu baik, gak rewel, kamu yang rewel. Bagus gitu. Seneng hari nguncalin waktu, lontang, jarak. Iya, jangan seperti itu. Justru kalau seandainya mereka rewel, kamu yang diam. Baik. Kemudian dari sini jelas kita harus baik sama tetangga. Maka daripada itu, seperti dalam riwayat Al-Imam Muslim dikatakan, ya Abu Dzar, idza tabakhta fa'aksir al-maraq. Ini kata Nabi, hai Abu Dzar, kalau kamu masak masakan yang enak, maka perbanyak kuahnya. Wa tu'ahid jiranak, jangan lupa untuk berbagi kepada tetangga kamu. Iya, ini pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu, ada riwayat lagi,
daripada Muawiyah ibnul Haidah dengan satu hadis yang marfu, hakul jar in marida utstah, hak tetangga itu kalau mereka sakit kamu menjenguknya, wa in mata syai'atah, kalau dia mati kamu ikut mengiring jenazahnya, wa istaqradaka aqradtah, kalau seandainya dia minta hutang sama kamu, kamu menghutanginya. Wa in irtakaba amran yu'ibuhu satartah, kalau tetangga kamu berbuat aib, berbuat yang tidak baik, bukan dibeber-beber tapi ditutup. Ini kesempatan saya ini. Baru kali ini saya dapat berita yang hangat dari tetangga saya ini. Harusnya kalau dia berbuat aib ditutup, jangan kesempatan-kesempatan. Nah, wan asaba khair hanna'tah, kalau dia mendapatkan sebuah kebaikan jangan segan-segan untuk mengucapkan selamat. Orang itu kalau sakit hati, yang disakiti hati berhasil, berat untuk mengucapkan selamat. Ucapkan selamat. Masya Allah. Ya, mabruk misalkan ya. Semoga diberkahi, semoga dilancarkan, semoga. Harusnya gitu. Wa in asabathu musibah, kalau seandainya tetangga kamu terkena musibah, azaitah, kamu menghiburnya, bertakziah. Wala tarfa bina'aka fawqa bina'ih, mungkin jangan mengangkat bangunan kamu di atas bangunan tetangga kamu. Fatasudda 'ala rih, sehingga angin menghalang-halangi bangunan kamu, menghalang-halangi angin kepada tetangga kamu. Wala tu'dhihi birihi gadrik illa an taqrif lahu minha, jangan kau sakiti tetangga kamu, cuman kau apa? Kasih mereka bau masakan kamu. Bau ketika kamu memasak sesuatu, kau sakiti, hanya kau kasih cuman baunya saja, tanpa kau ambilkan satu rantang atau satu porsi, beberapa porsi untuk tetangga kamu. Masya Allah. Ini beberapa hak tetangga. Jelas ya? Jelas sekali ya. Ditambah lagi, wa in ishtaraita fakihah, kalau kamu beli sebuah buah nyamian, fahdilahu minha, jangan lupa tetangga kamu kasih hadiah daripada buah tersebut. Fa ilam taf'al fadkhilha sirran, kalau seandainya kamu tidak bisa buat, kalau kamu bawa jajan itu tetangga kamu nggak tahu, menteng-menteng pulang dari mana bawa jajan banyak, tetangga melihat, oh dari mana bawa jajan banyak, iya tapi tidak berbagi. Ya, kalau seandainya seperti itu, adkhil hasiran, masukkan dalam keadaan sirran. Wala yakhruj biha waladak, wala yakhruj biha waladuk. Kemudian kalau kau bawa masuk ke rumah kamu jajan itu dalam keadaan sir, tetangga nggak tahu, dan jangan sampai anak kamu keluar bawa jajan. Ya, fayaghitu biha waladuh, sehingga anaknya tetangga kamu melihat. Mungkin kalau zaman dulu ya jajan ini langka. Kalau zaman dulu itu ada orang wali songo itu pulang bawa salah ya, daerah sini belum ada salah. Kamu dibawa salah pulang dari ziarah wali songo, nggak dibagi-bagi sama tetangga, anakmu makan salah di hadapan anaknya mereka. Ini salah itu kalau zaman dulu. Pokoknya dia punya sesuatu dah. Kalau seandainya terpaksa kamu punya jajan, punya nyamian, beli makanan, tetangga kamu tidak kau kasih, anak kamu kalau makan jangan boleh ada di luar. Nah, sini. Ini abah belinya cuma sedikit.
Tetangga gak dapat nih, ayo makan di dalam, jangan di luar. Ya, Masya Allah. Jangan kemudian muskene anak ikan melek pisan. Anak kecil tuh melek polos ya. Wih mangan opo wih ya. Mangan racun. Jangan seperti itu. Jangan seperti itu ya. Masya Allah, bagi kalau punya sesuatu bagi kepada tetangga kamu. Tuh lihat dalam riwayat Sayyidina Anas radhiyallahu taala an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrisuh." Jibril kata Nabi, terus-terusan dia wasiat kepada aku supaya baik sama tetangga, supaya baik sama tetangga. Sampai aku menyangka bahwa tetangga masuk ahli waris. Iya, saya menyangka jangan-jangan tetangga nanti masuk ahli waris nanti. Tuh lihat bagaimana. Iya, sampai Jibril selalu berwasiat kepada Nabi untuk baik sama tetangga. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini riwayat Bukhari ini, dikatakan wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, demi Allah tidak iman. 3 kali Nabi, demi Allah tidak iman, demi Allah tidak iman. Kalau Nabi udah demi Allah diulangi 3 kali, berarti urusannya penting sekali. Urusannya apa? Penting. Nabi itu kalau ngomong gak suka banyak, bukan kayak kita. Banyak ngomong, prakteknya sedikit. Kalau Nabi ngomongnya sedikit. Kalau Nabi mengulang, pasti nilainya penting. Kalau Nabi pakai wallahi, lebih penting lagi. Apa itu? Nabi mengatakan, "Qalu laqad khab wa khasir man huwa ya Rasulullah." Sungguh celaka, sungguh hina. Siapa yang Anda katakan demi Allah tidak iman 3 kali itu ya Rasulullah? Gal man la ya'man jaruhu bawa'iqah. Dikatakan tidak mukmin siapa? Orang yang ketika tetangganya tidak akan merasa aman daripada perbuatan buruknya. Jadi kalau maaf kita itu berbuat buruk sama tetangga kita berbuat syurur, mengganggu, menggoda kepada tetangga kita, Nabi bersumpah 3 kali dan mengatakan demi Allah dia tidak iman, tidak beriman. Hati-hati di sini. Maka daripada itu tetangga ini, Masya Allah, dikatakan tetangga itu ada 3 kategori. Yang pertama, dia punya 1 hak. Siapa? Yes, pokoknya tetangga kamu. Ya, pokoknya tetangga kamu yang mungkin dia tidak Islam. Kalau dia tetangga kamu, kemudian dia Islam, oh berarti punya 2 hak. Apa? Hak tetangga dan hak saudara Islam. Kalau dia kemudian tetangga kamu sekaligus kerabat kamu, berarti punya 3 hak. Tetangga, kemudian kerabat, kemudian sesama Islam. Berarti dari sini, sekalipun dia bukan orang Islam, kok tetangga kita punya hak harus baik kepadanya. Perhatikan kata Nabi. Nabi mengatakan, "Man adza jarahu faqad adzani." Siapa orangnya yang menyakiti tetangganya, dia sama dengan menyakiti kepada aku. Wa man adani faqad adallah. Yang menyakiti kepada aku sama dia dengan menyakiti kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi dikatakan bahwa
hak daripada tetangga atau husnul jiwar, baik kepada tetangga itu jangan menyakiti. Kalau disakiti kita sabar. Ini berat. Ini apa? Berat. Dan itu biasanya yang diuji oleh para kekasih Allah. Nabi Muhammad punya tetangga Yahudi. Yahudinya bukan sekedar Yahudi jadi dia baik, ganyang sama Nabi, menyakiti kepada Nabi. Seorang alim Khurasan, Sayyidina Abdullah ibn Mubarak, pernah hadir dalam majlisnya Al-Imam Malik ibn Anas, gurunya Imam Syafi'i. Punya tetangga juga gak baik, Yahudi lagi. Sayyidina Al-Imam Malik ibn Dinar, ulama besar, juga demikian, punya tetangga Yahudi yang gak baik juga. Masya Allah. Jadi kalau anda punya tetangga gak baik, mungkin saat ini anda mau diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau mereka yang gak baik, jangan kamu ikut gak baik. Mereka lempar, kamu lempar. Ya, anak kecil sama anak kecil berarti. Lihat Nabi kita Muhammad SAW. Ada satu cerita daripada Nabi. Dikatakan Nabi itu punya tetangga dari orang Yahudi. Si tetangga Yahudi yang menjadi tetangga Nabi Muhammad SAW itu kesenangannya apa? Kesenangannya meletakkan kotoran-kotoran hayawan di pintunya Nabi. Sampeyan duwe tangga pitike akeh, ora tau ngrasakne daginge karo endoke, teleke teko kowe sampean mbok gemblang ngono. Sampeyan gemblang napa mboten? Ora ngajar nek. Iku nelek neh, gak ngurus, tak cekel tak beleh. Kita mudah emosi. Padahal yang ngasih kita bukan manusia pitik ini. Ini Nabi punya tetangga Yahudi suka ngelemparin kotoran di pintu Nabi Muhammad SAW. Falamma ghabal Yahud 'anir Rasul salasata ayyam. Maka tetangga yang seperti ini mungkin tidak pernah lepas daripada ingatan Nabi Muhammad. 3 hari tetangga itu melakukan perjalanan jauh. Ya, Nabi kemana nih yang biasanya ganggu kita orang ini? Kok tumben-tumbenin ini pintu saya nggak ada kotorannya? Kemana sudah 3 hari nggak ada ini kotoran? Wah, jangan-jangan sakit nanti. Wah, perlu saya jenguk dulu dah. Faqala Yahud, maka Nabi datang ke rumahnya menjenguk. Oh, pergi. Oh iya. Kemudian setelah 3 hari berlalu, Nabi jenguk nggak ada. Si orang Yahudi itu datang dan dikasih tahu, kemarin tetangga kamu Muhammad yang suka kau ganggu itu datang ke rumah, nyari kamu, jenguk, dikirain kamu sakit. Akhirnya Yahudi penasaran, wah kok ini? Dia datang kepada Nabi Muhammad SAW. Faqalahul Yahud, lima hadis ziarah ya Muhammad? Kenapa kamu ziarah ke rumah saya ya Muhammad? Ada apa? Faqala lahu Rasul, Nabi mengatakan, lan tadad ma kunta tadad. Sampean orang delehne telek kaya sadurunge. Saya ziarah kepada kamu karena saya melihat di depan pintu saya enggak ada kotoran seperti sebelumnya. Kamu selalu istiqomah naruh kotoran di depan pintu rumah saya. Fahasabtu kamaridan. Maka ketika kamu gak naruh kotoran lagi di depan pintu rumah saya kira kamu sakit.
Makanya saya datang kepada kamu untuk menjenguk kepada kamu. Kasihan. Paham di sini? Bisa tak kita seperti itu? Bisa kita seperti itu? Ki cerita tok gurung tok wis abot kan bayang nih ya. Durung lakoni. Fahasabtu kamaridun fajitu azuruk. Saya kirain kamu sakit, makanya saya datang kepadamu, kepengin menjenguk kepada kamu. Maka si Yahudi tertegun, ya Allah. Yahudi, kok ini ya Muhammad ini? Iya, perhatian sama saya. Pada sikap saya seperti itu kepadanya. Faqal Yahudi li Rasul. Maka si Yahudi itu dia berkata kepada Nabi, adinuka ya'muruka bihada ya Muhammad? Apakah agama kamu memerintahkan kepada kamu untuk berbuat seperti itu ya Muhammad? Faqala Rasul, maka Nabi mengatakan, bal bi aksar min hadha, bahkan agamaku memerintahkan untuk berbuat lebih baik daripada yang aku lakukan sama kamu. Memerintahkan lebih banyak untuk baik yang aku lakukan kepada kamu. Faqala Yahudi, maka Yahudi enggak panjang lebar dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Masya Allah. Pokoknya konsep Kanjeng Nabi Pak, kono nglempar tuwek, nglempar kotoran sampean nglempar roti gula karo beras. Leleh nopo mboten? Leleh nopo mboten? Dia jangan praktek ini. Hah? Kok kono nglempar telek, nglempar watu, lemparan gula sekilo, gula 2 kilo, minyak 3 kilo, beras istiqomah. Alah Pak. Sing brekose nyepar nyambut dadi langsung tunduk. Manusia itu kalau dibaikin habis sudah. Manusia itu kalau dibaikin habis sudah. Leleh sudah. Ya, luntur. Tapi kalau mereka api, kamu jadi api juga. Tambah berkobar ini nanti. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu lagi Sayyidina Malik ibnu Dinar. Beliau juga punya tetangga Yahudi. Yahudi ini dengan sengaja kamar mandinya ya diarahkan ke rumah daripada Sayyidina Al-Imam Malik ibnu Dinar. Dan kamar mandi sebagai tempat kotoran, kebetulan temboknya hancur. Jadi otomatis pipisnya itu masuk ke rumah Al-Imam Malik ibnu Dinar. Jadi sengaja kamar mandi ini didepne tenggane omahe Malik. Ya, dan ketika dindingnya roboh tetap aja otomatis pipisnya, saringan ngengehnya masuk ke rumah siapa? Al-Imam Malik ibnu Dinar. Cara kula sampean bengok ora? Bengok ora? Hoi. Timbangane gelut ae ya. Iya kalau sekali 2 kali Al-Imam Malik sengaja diganggu sama Yahudi seperti itu. Dengan sabarnya kotoran datang dilap, dipel. Kotoran datang lagi dilap, dipel. Datang lagi terus seperti itu. Ya Allah, sampai fadhaqa sadrul yahud min kasrati sabrihi, sampai akhirnya sing ora sabar duduk sing ngepel, sing ora sabar sing tukang nguyuh, sing tukang ganggu. Yang ngepel sabar, sing ganggu sengaja air kencingnya diarahkan ke rumah daripada Imam Malik justru nggak sabar.
Maksudnya bagaimana? Wah, Malik ya apa ini? Tak ganggu selama ini, kok masih sabarnya dia? Kurang ajar ini. Akhirnya faqalahu ya Malik, wahai Malik, adzaituk wa anta sabir walam tukhbirni. Aku dengan sengaja aliran air kencingku di kamar mandi saya masukkan di rumah kamu, kamu tetap aja sabar, kamu tidak mau kasih kabar kepada aku. Faqala lahu, maka Al-Imam Malik Ibnu Dinar cuman menjawab, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana saya enggak sabar, saya mendengar langsung daripada petuah Nabi saya Nabi Muhammad, beliau mengatakan mazala Jibril yusini bil jar, selalu dan selalu Jibril berwasiat kepadaku Nabi Muhammad untuk baik sama tetangga, hatta dhanantu annahu sayawarisu, sampai aku menyangka jangan-jangan tetangga menjadi ahli waris. Hadis ini, kata Imam Malik, yang mendorong saya bersabar atas gangguan kamu. Hadis ini yang memotivasi saya betah, awet, kuat, bersabar atas setiap saatnya air kencing masuk ke rumah saya cuma ngelap dan ngepelnya. Maka ketika seperti itu perlakuan Al-Imam Malik kepada tetangganya, fanadima al-Yahud, justru si pengganggu Yahudi itu menyesal, waslama wa hasuna islamuhu, dia pun masuk Islam dan Islamnya menjadi baik, insyaallah. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah ya, sangat jelas sekali dari sini. Ya, sangat jelas sekali. Lantas kalau seandainya kita punya sesuatu, tetangga ada lebih daripada 2, 3. Sementara sesuatu ini kalau kita bagi semuanya enggak cukup. Siapa yang kita dahulukan? Sayyidatuna Aisyah hal itu ditanyakan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, inna li jarain, saya punya 2 tetangga. Fa ila ayyihima uhdi, kepada salah satu yang mana yang kalau saya punya hadiah untuk kasih hadiah kepadanya. Maka kata Nabi, ila aqrabihima minka baban, yang sekira tetangga yang pintunya dekat dengan pintu kamu. Artinya kalau kamu keluar masuk bawa jajan, bawa makanan, bawa sesuatu, yang paling dekat pintunya sama kamu mungkin dia ngelihat. Yang itu yang didahulukan. Kalau bahasanya Jawa, syukur-syukur lek rata kabeh. Iya, kalau bisa rata semuanya alhamdulillah, tapi kalau terpaksa nggak bisa rata, yang paling dekat pintunya. Kalau seandainya nggak bisa keluar, bawa masuknya ditutup. Ya mungkin kreseknya jangan yang bening, yang hitam, paham gitu ya. Atau bagaimana caranya? Bawa masuknya udah aman, tapi anaknya kamu gigit sambil keluar rumah. Jangan boleh, tunggu. Masuk dulu, jangan bawa di keluar, jangan dibawa keluar. Masya Allah. Ikhwani yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka daripada situ berarti kita memberi tetangga yang lebih butuh itu jauh lebih sempurna. Ya, ada bahasa baik, ada bahasa lebih baik. Ada bahasa hajat, ada sangat hajat. Mungkin siapa? Tetangga yang mungkin maaf, dia nggak punya suami, udah tua, punya anak banyak. Paham di sini? Ini jauh lebih butuh. Ini yang harus kita utamakan. Jangan yang nggak punya suami yang muda yang kita utamakan. Paham di sini? Wah, ini ada udang di balai rempeyek namanya. Suka membantu tetangga yang nggak punya suami, yang muda-muda toh, yang tua wis urip dhewe. Ya, urusanmu saleh dhewe rondo. Jangan gitu lah. Insyaallah. Dah, ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jelas dari sini ya,
bagaimana orang-orang zaman dahulu sampai bagaimana dia kepingin untuk tidak menyakiti tetangganya. Maka ada satu riwayat, ada ulama zaman dahulu rumahnya banyak tikus. Kemudian ada orang datang kepadanya, ini tikus di rumah kamu gak risih ya kamu? Ya siapa yang gak risih, banyak tikus. Semuanya diudal-adil nih sama tikus. Tikus kan kerjanya Bang, suka ngodal-ngadil perkara yang rapi kan. Paling gatel melihat perkara rapi ini tikus. Nah kalau kamu gak suka banyak tikus, kenapa gak melihara kucing? Maka apa jawabnya? Kalau saya melihara kucing, kemudian tikusnya dengar suara kucing takut, akhirnya dia lari ke rumah tetangga saya nggak mau seperti itu. Seperti halnya saya merasa tidak kepengin disakiti dengan banyak tikus di rumah saya. Kalau saya pelihara kucing, berarti saya mengusir tikus pindah ke rumah tangga dan saya nyakiti kepada tetangga. Sampai seperti ini di antara mereka, Masya Allah. Wis pokoknya lek maca kitab kula sampean semakin kita aduh, semakin kita kelihatan jauh. Ternyata banyak daripada kekurangan kita. Dan semoga ini sebagai obat untuk kita semuanya. Minimal ya kita tidak terlalu jauh daripada semua keterangan tadi. Kita bisa mengamalkan apa yang dicontohkan oleh Nabi, apa yang dicontohkan oleh para ulama salaf, apa yang dicontohkan oleh mereka yang benar-benar mengamalkan semua petuah-petuah Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.